tapi bid'ah hasanah. Sama dengan kalau kita sekarang itu, ya, apakah hukumnya menyetel kaset pengajian sebelum hari Jumat? Ya, ini jawabannya, bid'ah hasanah hukumnya. Nah, kenapa? Lima fihi min tambihin lil ghafilin, dari lantaran ada di dalamnya itu min tambihin, peringatan lil ghafilin, bagi orang yang lalai, wal mustaqilin, orang yang sedang sibuk berdagang ke pasar atau tidak, biasanya orang sibuk dengan kegiatannya. Jadi wal mustaqilin bi ma'ayishihim, orang yang sibuk dengan penghidupan mereka, pekerjaan mereka. Kalau dengar Al-Quran, ingat ya, hari Jumat, maka mulai ngatur waktu. Li'anna al-adzan as-sam'iyya, oleh karena azan yang menurut syariat muhtasilun, terbatas, wa nasu muhtajuna limunabbihin, sementara manusia itu membutuhkan kepada yang menegur, yang mentambi, liyasta'iddu lis-sholati, agar mereka bersiap-siap untuk sholat, qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu sholat. Ya, jadi sudah dibahas tentang mencantumkan kegiatan-kegiatan sebelum sholat Jumat. Fayaqulu fil waqti fushatun atimatun lihudurihim, maka pada waktunya ada ruang yang besar untuk menghadiri, ya, untuk hadirnya mereka itu ke Jumat. Nah, cuma tidak boleh kelamaan. Tuh dekat rumah saya itu ada masjid jam 9 udah nyetel kaset hari Jumat. Nah, kalau jam 9 nyetel kaset, yang diingetin siapa? Saya sengaja di akhir tua ini minta kamarnya itu di atas. Kenapa saya minta di atas? Supaya saya tiap hari naik turun. Itu untuk menjaga, ya, kalsium, agar supaya tulang saya itu jangan dikasih enak-enak di bawah, nanti kalau tugas naik ke atas saya keberatan. Dan ternyata benar, saya lupa ya, waktu itu ada undangan di mana bermasalah dengan live-nya, maka naik lantai 4 atau 5 biasa aja, karena setiap kali naik turun. Nah, ini karena saya di atas, jadi kalau jam 9 sudah disetel kaset pengajian, saya kalau jam segitu itu baca kitab untuk nanti malam yang dibaca. Saya terganggu. Kalau mau ngingetin buat Jumat, ya jangan jam 9, jam 11, setengah 12 itu jangan juga sampai mendekati khatib naik. Salah juga, karena orang datang ke masjid mau ibadah, mau sholat tasbih, mau banyak sholawat, baca surah Al-Kahfi, itu banyak kesunahan. Cukup jam 11 sampai setengah 12 udah. Ya, selebihnya bisa jadi mengganggu. Orang Islam ini perlu ada yang berani ngomong ini, sebab ustadz yang ngomong koreksi speaker dimusuhi ustadznya. Ini juga bukan berarti nggak ada resiko nih ngomong gini saya. Pertama, ada yang menarik, tapi omongan Gus Dur itu benar. Gus Dur kan kadang-kadang ngomongnya suka nyeleneh gitu ya. Tapi kalau saya pikir omongannya Gus Dur itu benar.
Gus Dur bilang, 6 agama dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah, hanya orang Kristen yang paling dekat dengan Tuhan. Hanya orang Kristen. Karena orang Kristen manggil Tuhan itu Bapa. Yang kedua orang Hindu. Orang Hindu itu manggil Tuhannya itu Om. Orang Islam manggil Tuhannya pakai toa. Orang ketawa dengan Gus Dur itu, tapi saya pikir benar. Malam takbiran itu baca mau apa itu? Takbir itu. Sampai jam 2 malam pada ganggu orang. Anak-anak kecil. Besok dia gak bangun, gak sholat. Suatu saat jam 10 mati listrik, keluar, enggak takbir, setengah jam hidup, balik lagi. Sebenarnya membaca selawat atau mau menggunakan speaker? Itu bukan dakwah. Jangan. Pemerintah ngatur, Kementerian Agama, speaker jangan lebih dari 10 desibel. Habis diserang pemerintah. Kenapa? Ya memang orang Islam ibadahnya udah biasa pakai toa. Enggak ramai ibadahnya kalau nggak pakai toa. Bahkan ada yang saingan keras-kerasan toa. Jangan. Saya nyampaikan ini ada resikonya nih buat saya. Enggak penting saya. Jangan bikin dosa dengan speaker. Nah ini di zaman dulu itu orang memberi tampih itu bukan cuma azan. Jadi ada yang istighosah, ada yang baca salawat, ada yang baca ratib dan lain sebagainya. Bid'ah hasanah, hukumnya bid'ah. Nah, jadi sama tuh dengan membaca Al-Quran, menyetel kaset Al-Quran sebelum Jumat. Jadi fungsinya apa? Tambih, cuma memberikan peringatan. Yang dapat pahala kasetnya atau yang nyetel? Ya. Kasetnya dapat pahala juga kita. Nanti masuk surga kasetnya. Dulu di masjid-masjid orang Betawi itu, merbot itu jam 11 itu dia baca, ada yang baca Yasin, ada yang memang bacaannya dia baca Qurannya dibaca, bukan kaset. Merbot baca murattal Al-Quran. Beda baca murattal dengan setel kaset. Kalau kaset itu ya lebih keras, dan kalau suara orang itu tidak sekeras kaset. Walaupun ukuran volumenya sama, tetapi cara penerimaan telinga kita itu ya. Jadi hebatnya sudah dibahas, walaupun dulu belum ada speaker, tapi sudah dibahas karena memang sudah di zamannya itu orang sudah ya mengadakan acara-acara. Wa in kanatil mubadaratu matlubatun minhum, meskipun bersegera diminta bagi mereka, ibtidaan ya lebih awal, illa annahum qad yashun, kecuali bahwa mereka itu lalai wa yalhun ya. Yaskun sama yalhun ini sebenarnya dua kalimat yang muratif maknanya. Fa'in balaghul khabar, apabila sampai kepada mereka khabar ya,
Jadi itu dengan istighosah, dengan ratib, dengan izin. Kalau sekarang dengan setel kaset Al-Quran sebelum Jumat, tadzakkaru, ya, maka akan mengingatkan mereka atau apa? Untuk menggapai, untuk mencapai. Wa kafa bidzalika fa'idatun, maka memadai yang demikian itu satu faedah. Jadi setel kaset ada faedahnya juga, ya, cuma jangan melebihi dari 10 desibel. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama. Kalau ada orang bilang itu syiar, coba hitung berapa yang sholat Jumat. Pengajian itu setelah nyetel kaset dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, nambah. Kalau nggak nambah berarti bukan syiar nyetel kaset. Jangan dilebih-lebihkan. Kita menganggap penduduk asli sehingga orang yang keberatan itu pendatang, maka kita kurang perhatian kita gitu. Dari aja dia ngapa di rumah di sini. Masjid juga dari tahun jebot belum ada negara masjid ini udah ada. Nggak boleh begitu, ya, nggak boleh begitu. Jadi jangan berbuat dosa, jangan menimbulkan hal-hal yang bisa menyebabkan orang terganggu dengan, ya, suara speaker kita yang terlalu keras. Apalagi sakit gigi, wah, paling nggak bisa. Udah nggak ada yang nengokin. Ada nggak yang nengokin orang sakit gigi? Nggak ada. Orang meriang, diwain bubur, diwain pisang, meriang. Sama sakit gigi, meriang itu nggak ada apa-apanya. Tapi sakit gigi nggak ada yang nengokin. Itu biar nyetel kaset orang ngamuk-ngamuk, pusing pala. Ya, karena sarafnya yang terganggu. Ya, saya nyampein ini enggak ada kepentingan apa-apa, tapi saya murni harus saya menyampaikannya. Jangan sampai dapat pahala juga, dapat dosa juga. Jangan tambah tua harus tambah bagus kita, ya. Wa amma sholatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam akibal adani faqad sahha anil asya'i saniyatahuma. Adapun membaca salawat dan salam kepada Nabi setelah azan. Setelah azan doa terus baca salawat. Ya. Faqad sahha anil asya'i saniyatahuma. Sungguh sahih dari beberapa syekh tentang bagusnya keduanya, artinya membaca salawat dan salam kepada Nabi setelah azan. Wala yashukku muslimun fi annahuma min akbaril ibadat, dan tidak meragukan bagi seorang muslim bahwa keduanya membaca salawat dan salam min akbaril ibadat, di antara yang besar dalam ibadah. Baca salawat. Kan ada orang bilang bid'ah, kalau habis azan ya doa, ya sudah selesai, jangan ditambah-tambahin gitu. Nah, dalam kajian fikih ini, ya, Shahihul Kitab mengatakan nggak apa-apa, ya, karena memang banyak tadi masyayikhul ahadits yang memperbolehkan. Wal jahru bihima, dan membaca dengan bersuara keduanya itu, ya, salawat dan salam. Wa qauluhuma ala manaratin, dan keduanya menggunakan menara. Manara itu bukan bahasa Arab, bahasa yang diarabkan. Manara itu bahasa Romawi, karena
dulu yang membuat mercusuar itu waktu itu cuma Romawi dan Persia sebagai adidaya yang punya kekuatan angkatan laut. Maka mereka punya prinsip-prinsip itu dipasangi mercusuar. Nah, atasnya itu yang lampu, ya, api. Kalau zaman dulu itu adalah tanda bandara. Bangunan tingginya itu namanya menara, ya. Maka dalam kajian keislaman diadopsi itu menara itu sebagai alat untuk alat. Nah, jadinya seperti di Maulana Hasanuddin Banten. Itu menara yang asli itu. Jadi pernah nggak naik? Saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu naik boleh. Naik ke atas. Nah, udah nyampe atas, antar ke. Karena dulu nggak ada speaker. Itu menara. Ya, supaya jauh terdengar. Kemudian sudah kenal apa itu seng aluminium. Nah, mereka bikin sombong. Jadi yang dibilang sombong itu seperti kukusan. Kemudian depannya itu azabnya di depan, ya, di atas. Itu menara. Jadi wal jahru bihima, membaca salawat dan salam jahar keduanya. Wa qauluhuma ala manaratin, ya, dan dibacanya di atas menara. La yukhrijuhuma anis saniyati, yang tidak mengeluarkan keduanya itu dari bagusnya hukum saniyah, hukum bagusnya melakukan itu. Tapi kalau orang salafi menganggap ini bid'ah, dolalah, ya, bukan bid'ah sana, karena tidak diajarkan. Wa amma ma yaf'alu lailan qabla al-fajri, adapun yang dilakukan muslim di waktu malam qabla al-fajri, sebelum fajar, minat tasbih, ya, di antaranya itu membaca tasbih, wal istighosati, ya, istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Itu adalah istighosah yang terpendek. Ya, kalau dalam hizib itu ada bacaan hizibnya itu, maka salah satunya itu Agisni, gitu ya, panjang. Tapi ada ijazah itu yang pendek, yang Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Saya nganter wali kota Jakarta Selatan, ya, sama camat Kebayoran Baru, dua-duanya udah meninggal. Minta ketemu sama Mu'alim Syamil Nadam. Setelah selesai basa-basi itu, nah, salah seorang anak buahnya yang waktu itu kepala kepala bagian, ya, bagian kepegawaian, minta diijazahkan supaya bisa naiklah prestasinya, naik jabatannya, dan minta berlindung jangan sampai dengan jabatannya itu celaka. Karena jabatan di Pemda itu sama juga orang rebutan naik ke pohon, disodok-sodok gitu. Saya ingat betul, Mu'alim bilang, baca saja ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum.
itu. Dan ternyata benar. Ya, padahal waktu mintanya itu baru kepala bagian. Nah ini orang kalau yakin percaya bacanya itu. Padahal yang diminta dia cuma membaca Al-Ismul A'zam. Jadi Al-Ismul A'zam itu salah satunya ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi Al-Ismul A'zam itu ada yang mengatakan Allah itu. Jadi nyebut Allah itu sama menyebut 99. Imam Nawawi mengatakan asma al-ismul a'zam Ya Hayyu Ya Qayyum. Ulama yang lain mengatakan al-ismul a'zam itu bukan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Nah itu. Nah sekarang konteksnya ini istighosah, maka bacanya bagi yang ingin karir, ingin tidak ada halangan dalam kedudukannya itu, istighosahnya itu Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Itu juga termasuk istighosah. Ya, jadi wa amama yaqalu lailan qabla fajri minat asabi. Ya, yang dibaca waktu malam sebelum fajar itu tasbih tahmid. Wal istighosah, bentuk-bentuk istighosah yang mana? Wa tawassulatil ma'rufati bil abadi. Ya, dan tawassul yang dikenal, ya, yang abadi, yang dari berabad-abad sudah dilakukan itu. Kalau dalam thariqah An-Naqsabandi, thariqah Syazili itu dia tawassulnya itu dari dulu di mana saja bentuknya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Bagaimana itu? Fabid atun hasanatun aidan, maka hukumnya juga bid'ah hasanah. Ya, menurut beliau. Wala yahfama fi dzalika minal hassi ala nasyati lil ibadati, tidak tersembunyi ma fi dzalika, bahwa apa yang demikian itu dikerjakannya itu tadi minal hassi, dari lahirnya dorongan ala nasyati lil ibadati, ya, nasyat, keluasan, kenikmatan, kebebasan, ya, perasaan lil ibadati ketika beribadah. Jadi orang datang ke masjid sholat, sama orang datang zikir dulu, baca Quran dulu, baru sholat, beda. Al-hadzu ala nasyati fil ibadah, mendorong untuk, ya, bertambah luasnya beribadah. Wa amma ittikhadzul muraqqi fahadasun, adapun mengangkat seorang muraqqi, ya, fahadasun, maka hukumnya mengada-adakan. Ba'da sadril awali, setelah masa awal Islam. Ala annahu warada annahu sallallahu alaihi wasallam amara man yastansiku lahun nas fi khutbatin mina fi hajjatil wada'i. Karena sesungguhnya warada, telah datang hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara man yastansiku, memerintahkan kepada orang yang mendengar, lahun nasa, ya, memperdengarkan kepada orang banyak manusia fi khutbatin Mina, pada khutbah di Mina, fi hajjatil wada'i,
pada Haji Wada tahun ke-9 Hijriah. Wa hadza sya'nul muraqi, dan ini kondisi muraqi falayat qulu fi haddil bid'ati, maka tidak termasuk pada batasan bid'ah aslan, ya sama sekali. Tilawatil ayati, karena di dalam bacaan ayat Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya, jadi tambihun, huwa tambihun itu menjadi sebuah tambih, sebuah atensi. Wa targhibun fil ityani bis sholati 'alan nabi, dan pendorong targhib menggairahkan fil ityani bis sholati 'alan nabi, untuk membaca sholawat kepada Nabi. Fi hadzal yaumil azimil maglubi fihi, ya pada hari yang agung yang dicari keagungan, ya. Fihi iktharuha, ya memperbanyaknya. Nah, itu dianggapnya hadasun. Jadi tidak semua yang muhdas itu bid'ah. Kalau dalam kaidah yang digunakan oleh mereka itu kan wulu, ya apa itu ma'ahdatha wulu, apa itu hadis, iya muhdatsatul bid'ah, tapi kalimat depannya apa? Ada tuh hadis. Iya, depannya. Inna asdaqal hadits. Ya, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diadakan itu bid'ah, tapi depannya adalah hadisnya. Nah, itu hadatsun, itu maknanya tadinya tidak ada, tadinya tidak dikenal, tadinya tidak dicontohkan, namanya hadatsun, sesuatu yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan itu bid'ah, itu berdasarkan hadis. Apakah itu juga termasuk dengan muraqi? Muraqi itu dari kata raqqa, menaikkan. Jadi imamnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dulu tidak ada speaker. Itu muraqi. Muballigh, ya, yang menyampaikan suara imam. Imamnya udah tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sampai belakang. Itu muhdas, karena kecuali pada zaman Nabi tidak dianggap sama sekali, karena memang Nabi yang nyuruh supaya apa yang diucapkan ketika Nabi khutbah di Mina itu bisa terdengar. Dulu tak ada speaker, sekarang kalau khutbah Arafah, Mina kedengaran, ada speaker. Nah, jadi ketika bacaan-bacaan itu ada muraqqinya. Muraqqi itu yang menaikkan, yang tidak terdengar jadi terdengar. Nah, ini dianggapnya sama, ya, seperti halnya Nabi meminta salah seorang untuk menyampaikan suara Nabi kepada khalayak ramai waktu di Mina, ya. Wa fi qira'atil hadisi ba'dal adzan, adapun membaca hadis setelah adzan. Kalau di kita ini mau naikin khatib, idza qulta li sahibika wal imamu yakhubu yaumal jumu'ati ansik faqad laghawta. Biasanya di masjid-masjid. Kalau di Jakarta jarang, tapi kalau di pinggir-pinggir Jakarta itu khatib, ya, sebelum dipanggil imam
Sebelum innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu baca ini dulu. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika," apabila kau mengatakan kepada sahabatmu, wal imamu yaqtubu, imam sedang berkhutbah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ansib, diam, faqad lahumta, maka kau melakukan kesia-siaan. Jadi kalau ada anak berisik, jadi siapa yang menentukannya? Bukan jamaah, tetapi khatib yang menegur anak-anak yang berisik. Maka ada orang salah, anak-anak di atas, di lantai atas, dia kumpul jadi sumber keributan. Sebenarnya dia bukan dialokasikan, bukan ditempatkan seperti itu. Dia mestinya setiap orang tua mendampingi kami dengan anaknya itu. Anak-anak yang di atas saja, waduh, disimpan kalau pasti makan. Ya, Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhu, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Ya, iqadul lil mukallafi, ya, sebagai pengingat bagi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani hukum, lijtina bil kalamil muharrami, untuk menjauhi perkataan yang diharamkan, awil makruhi, atau yang dibenci. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadzal khabaru 'ala minbari fi khutbatihi. Nabi mengucapkan hadis ini di atas mimbar ketika khutbah. Liqauli mustaqilan 'alal amri bil insaf. Ya, oleh karena meliputi perintah untuk diam. Nah, jadi mereka mengatakan tidak ada anjurannya muazzin membaca hadis ini ketika mau menaikkan khatib. Tapi menurut, ya, kalau penjelasan kitab kita ini boleh, tidak ada masalah, karena memang Nabi mengucapkannya juga di atas mimbar, dan itu sebagai pemberitahuan jangan ngomong. Kan dulu sama, sebelum ada teguran ini sama, mereka itu ngobrol, ya, maka Nabi mengatakan ini, maka mereka nggak berani lagi. Al-khamisu wa an takuna khutbatu balighatan mafhumatan mutawassitatan. Yang kelima, syaratnya khutbah itu balighah, yang jelas. Baligh sampai, maksudnya jelas, bisa dipahami. Mubhamatan, yang bisa dipahami. Mutawassitatan, pertengahan, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Bahkan ada hadis Nabi, orang yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang menunjukkan kecerdasan si khatib. Sekarang khatib terbalik, khutbahnya panjang, giliran jadi imam bacanya kuliah sama ulwah. Saya belum lama ini ya, di satu masjid, karena masih, kan kalau Idul Adha itu, hari tasyrik itu masih diminta kurban. Kemarin Jumat kemarin itu tanggal 12 Zulhijjah, jadi terakhir itu, karena lebaran kan Rabu, berarti tasyrik itu Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Jumat saya masih menyampaikan materi khutbah tentang kurban. Nah,
Tidak ada di dalam hadis bahwa imam yang dibaca dalam sholat itu apa yang disampaikan dalam khutbah. Khutbah tentang kurban itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Emang itu berbicara ayat itu tentang kurban, tapi bukan berarti imam sholat Jumat bacanya li ilafi Quraisyin sama inna a'tainaka. Cok, jangan begitu. Nah, yang disuruh itu al-a'la dengan al-ghasyiyah. Sabihis rabbikal a'la dan al-ataka haditsul ghasyiyah. Kalau tidak hafal surah Al-Jumu'ah. Nah ini kadang-kadang ya jadi repot juga. Memang benar sih ngikutin. Memang ini cuma baca inna a'tainaka. Orang baca Fatihahnya kontakan. Wa illa yantafitu fi syai'in minhuma. Ya. Apabila tidak, maka orang akan iltifat ya, menoleh fi syai'in minhuma ya. Jadi jangan ya panjang-panjang. Jadi mutawassit. Yang ketujuh wa ayyus ila yusrahu binahwi sayfin. Ya. Bahwa tidak menyibukkan yusrahu ya dengan tangannya ya. Yang kanan itu binahwi sayfin seumpama pedang ka'asa ya seperti tombak wa yumna ya maksud maaf yusrahu kiri tangan kirinya binah bisaifin seumpama pedang ka'asor ya seperti tombak wa yumnahu biharfin mimbari dan tangan kanannya memegang tepi mimbar. Nah ini megang tombak ya atau busur panah ya, khatib tangan kiri tangan kanannya megang sisi dari mimbar. Kalau dia pegang teks supaya layus gitu yaduh ya tidak menyibukkan tangannya. Jadi nggak boleh khatib nunjuk itu nggak boleh. Bagaimana dengan khotib? Karena memang dia penceramah, khotib bikin orang ketawa. Itu mah keterlaluan. Jadi beda ceramah dengan khutbah. Kalau khutbah itu fatwa, ya dia adalah fatwa yang fatwa wasiat takwa. Jadi nggak boleh membuat orang ketawa dengan khutbah. Atau membuat orang keprok tangan. Kenapa? Karena khotibnya bilang bagaimana hukumnya seorang yang korban tapi pakai APBN, tepuk tangan. Ya khotibnya jangan nyinggung-nyinggung itu. Ya, kacau. Nah, jadi nggak boleh. Wa an yaqra'a fi julusihi bainahuma suratul ikhlas, dan membaca si khatib pada duduk di antara kedua khatib suratul ikhlas. Lamanya selama orang baca qul huwallah. Naik lagi, berdiri lagi. Bagaimana kalau dengan berdoa? Karena memang ada hadis. Salah satu al-awqatul mustajabah, waktu yang mustajab itu bainal khutbatain,
di antara dua khutbah, maka dia berdoa. Boleh. Ya, tapi di sini ya apa itu kesunahannya itu membaca suratul Ikhlas. Wa sunanul jumu'ati katsiratun wallahu a'lam. Demikianlah kajian kita malam ini. Tentunya kita doakan guru kita dalam keadaan sehat walafiat, yang terus membimbing kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sebelum ditutup dengan